Oke, ini kita lanjutkan pembahasan soal dari GLBB ya, materi GLBB yang sebelumnya. Kita tulis lagi. Untuk review ada beberapa rumus yang harus kita hafalkan di GLBB. Ada 3 ya. Yang pertama adalah Vt ya, kecepatan akhir itu sama dengan V0 ditambah A kali T. Gitu. Terus yang kedua, S itu sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang terakhir, Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini dia nih rumus-rumus GLBB yang wajib kita hafalkan. Akan kita pergunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Oke, kita lihat nomor 1 nih. Dalam waktu 1,5 detik, kita catat dulu ya. T-nya adalah 1,5 second. Sebuah kendaraan yang kecepatannya berubah dari 20 km per jam, ini adalah V awal ya. Kecepatan awalnya adalah 20 km per jam. Kemudian berubah menjadi 30 km per jam. Ini berarti kecepatan akhirnya ya. Kecepatan akhirnya 30 km per jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa percepatannya. Percepatan itu berarti A ya. Oke. Rumus A itu apa sih? Kita bisa pakai rumus yang pertama ini nih. Karena udah lengkap semua ya, Vt-nya ada, V0-nya ada, A-nya yang dicari, dan T-nya ada. Cuman permasalahannya di sini, satuannya nggak sama nih. Di sebelah sini pakai jam, kilometer per jam, sedangkan di sini pakai second gitu. Gimana caranya? Jadi satuannya harus diubah dulu. Kita harus samakan satuannya. Nah, 1,5 second kalau kita buat dia dalam jam, itu jadi berapa? Oke, 1 jam itu berapa second? 1 jam itu 3.600 second ya. Jadi kalau 1,5 second itu sama aja sama 1,5 per 3.600 jam. Begitu. Baru deh kita bisa hitung pakai persamaan yang ini. Ya, pakai persamaan yang ini. Jadi Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Untuk cari A, kita bisa pindah-pindahin nih, bisa pindah ruas nih. Vt-nya kan tetap di situ ya. V0-nya pindah ruas jadi dikurang gitu kan ya. Salah nulis. V0-nya kita pindahkan begitu. Kemudian T-nya juga pindah. T itu hasilnya dikali dengan A, jadi dibagi ya kalau pindah ruas. Jadi begitu ya. Jadi persamaannya jadinya A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Oke, Vt-nya berapa? Vt-nya 30 ya. Vt-nya 30 km per jam. V0-nya berapa? V0-nya 20. Sekarang waktunya berapa? Waktunya kita pakai yang satuan jam ya. 1,5 per 3.600. Pembagian kayak begini gimana sih? Pembagian kayak begini ini jadinya adalah kita kurang dulu nih. 30 dikurang 20 berarti 10 ya. Jadinya 10 dibagi 1,5 per 3.600. Nah, pembagian pecahan ini tinggal kita balik ya. Ini tinggal kita balik jadinya 10 dikali 3.600 dibagi 1,5. Itu ya. Jadinya 36.000 dibagi 1,5 berapa tuh? 24. 24.000. Satuannya apa? Satuannya adalah kilometer per jam kuadrat gitu ya. Ini A-nya. Udah dapat nih A. Terus lagi kita udah dapat nih percepatannya. Ada pertanyaan lanjutan nih. Pertanyaan lanjutannya adalah dengan percepatan yang tetap, percepatan yang ini tadi, berapa detik diperlukan oleh kendaraan itu untuk mengubah kecepatannya dari 30 menjadi 36 km per jam. Oke, masih pakai rumus yang sama nih. Masih pakai rumus yang sama, cuman yang dicarinya itu adalah T-nya. Ya, kalau yang dicari T-nya berarti persamaannya jadi seperti ini.
T, VT-nya tetap di kanan, di kiri ya, VT-nya tetap di kiri, kemudian V0-nya pindah. Asalnya ditambahkan ya, kalau pindah terus jadi dikurang. Kemudian A-nya juga pindah. Nah, jadi begitu persamaannya. Oke, tinggal kita ubah. Tinggal kita isi ya. Jadi T-nya itu sama dengan VT dikurang V0 dibagi A. VT-nya berapa? VT-nya adalah VT yang terakhir ya. Ini VT-nya nih. VT-nya 36. V0-nya 30. Berarti 36 dikurang 30 dibagi A. A-nya yang ini tadi ya. 24.000. Oke. Ini adalah berapa nih? 6 per 24.000. Satuannya apa? Ini masih dalam jam. Yang diminta dalam apa? Yang diminta dalam detik. Ingat 1 jam itu berapa detik? 3.600. Jadinya kalau kita ubah jadi detik, ini tuh harus dikali dengan 3.600 detik. Ya, gitu. Oke, jadi 6 dikali 3.600 dibagi 24.000. Coret ya, tuh 2, tuh 2. Sekarang 36 dibagi 24 bisa ya. Kita bagi 12 aja deh. Kita bagi 12 jadi berapa? Jadi 3 ya. Yang ini dibagi 12 jadi 2. Kita coret nih, 6 dengan 2. 3 ya. Oke, hasilnya adalah berapa nih? 3 kali 3, 9. Di bawah masih ada angka 10. Jadi 9 per 10 atau 0,9 detik second. Gitu jawabannya ya. Oke, ini dia nomor 1. Sekarang kita kerjakan nomor 2. Ini nomor 2-nya nih. Kita kerjakan di sela-sela sini aja deh. Nomor 2 di sini ya. Set. Nomor 1-nya tadi. Nomor 2-nya. Oke, keterangannya begini. Sebuah kendaraan dari keadaan diam. Sebuah kendaraan dari keadaan diam berarti artinya V0-nya itu sama dengan 0. Itu namanya diam ya. Bergerak dengan percepatan 8 meter per detik kuadrat. Percepatannya sama dengan 8 meter per detik kuadrat. Pakai second aja ya biar enak. Yang ditanya yang pertama adalah berapa lama diperlukan untuk kendaraan itu untuk mendapatkan kecepatan 24 meter per detik. Waktunya yang ditanya, gitu ya. Ternyata kita masih pakai persamaan yang ini. Oke, yuk. Jadi T itu sama dengan VT dikurang V0 dibagi A. VT-nya berapa? 24 ya. V0-nya 0. Terus percepatannya berapa? Percepatannya 8. Oke, jadi 24 kurang 0 dibagi 8. Hasilnya 3 ya. 3 second. Gitu. Nomor A dapatnya 3 second. Yang B-nya. Oke, yang B-nya kita cari berapa jarak yang telah ditempuh oleh kendaraan selama itu. Jarak tuh gimana sih? Cari jarak ini ya. Ini dia yang kita cari jaraknya. Dengan waktu 3 second. Jadi dengan waktunya 3 second dapat jaraknya berapa? Yuk kita tulis dulu persamaannya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya 0 ya. 0 dikali sesuatu kan 0 juga ya. Kita langsung ke sebelah sini. Setengah, A-nya berapa? A-nya 8, T-nya 3. 3 kuadrat. Jadi jarak yang dia tempuh itu ternyata adalah, kita coret ya, set, dapatnya 4 ya. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 3 kuadrat, 4 dikali 9, jawabannya adalah 36. Satuannya apa? Ingat awalnya apa nih, meter per second kuadrat, percepatannya, terus waktunya juga dalam second, berarti ini 36-nya meter. Gitu ya. Oke, selamat mencoba soal yang lainnya. Kalian kerjakan, komen ya, jawabannya dapatnya apa.
Jangan lupa belajar terus setiap hari, terus like, comment, dan subscribe ya untuk dapat video belajar yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi.